Kita akan mengisahkan sosok iblis yang menginginkan jiwa sang pemiliknya. Sebelum kita lanjutkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya. Awal kisah kita perkenalkan dulu, ini adalah Lesmana ya. Di dalam cerita Lesmana adalah biang keroknya, dan ini adalah pendeta pengabdi sang iblis. Mereka bersekutu dengan maksud dan tujuan tertentu tentang masalah duniawi. Dan kali ini, di cuplikan kali ini, mereka melakukan proses penyembahan dengan sang iblis. Mereka melakukan perjanjian dengan sang iblis. Ini adalah Alfi. Alfi ini anak pertama dari Lesmana, dari istri pertamanya Lesmana. Alfi mendapatkan kabar dari pihak keluarga bahwa ayahnya masuk rumah sakit dan menderita penyakit kulit dan lain-lain, termasuk komplikasi. Lalu Alfi memutuskan untuk melihat sang ayah. Setelah sekian lamanya ia tidak melihat sang ayah. Di sisi lain, Alfi masih emosi karena ayahnya pernah menelantarkan dirinya. Saat ia memutuskan untuk menjaga sang ayah di rumah sakit, ia justru terbangun dari mimpi karena di dalam mimpi ia melihat sosok yang cukup mengerikan. Kita perkenalkan, ini adalah Laksmi. Laksmi ini adalah ibu tiri dari Alfi. Sejak kejadian di rumah sakit, Alfi memilih untuk pergi melihat situasi dan kondisi villa tempat di mana ia dibesarkan. Sesampainya Alfi di sana, Alfi melihat kondisi villa dengan keadaan yang memang sudah tidak terawat dan cukup tua. Lalu Alfi masuk dan melihat di sekeliling, di sekitar. Dia mengingat kembali memori-memori lamanya saat dia dibesarkan di villa ini sewaktu kecil. Alfi masih teringat tentang sosok ibunya yang menemaninya saat bermain piano sewaktu dia kecil. Alfi kembali mengelilingi setiap sudut rumah sambil melihat kondisi rumah yang sudah lama tidak ia datangi dan ia tempati. Ia kembali masuk ke dalam kamarnya sewaktu ia kecil. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ternyata ibu tiri dan adik-adik tirinya justru datang ke villa tersebut. Maksud lain dari sang ibu tiri adalah tidak lain dan tidak bukan ingin menjual properti dan ingin menjual villa tersebut. Disitulah mulai timbul pertengkaran. Saat Ruben sang adik tiri ingin membuka paksa pintu gudang, tetapi sementara itu Alfi menemukan sesuatu yang janggal di suatu ruangan. Alfi menemukan beberapa benda mistis yang aneh yang berada di ruangan tersebut yang justru masih bersangkutan dengan ayahnya. Ya, Alfi pun terkejut. Mengapa ayah melakukan dan berhubungan dengan hal-hal tersebut? Saat pintu gudang mulai terbuka, justru malapetaka itu akan dimulai dari sekarang. Alfi melarang keluarga tirinya untuk memasuki gudang tersebut, dan Nara melihat sosok yang tidak dapat dilihat oleh mereka. Laksmi sang ibu tiri ditarik ke dalam gudang ruang bawah tanah oleh makhluk tersebut. Tetapi justru saat keluar, Laksmi sedang tidak dalam kondisi yang diinginkan sang anak, yaitu Laksmi sudah dirasuki sosok iblis tersebut. Iblis tersebut berkata ia menginginkan jiwa mereka berempat. Ruben memutuskan untuk pergi. Justru saat ia melihat kondisi kendaraannya, mobil tersebut sudah dalam keadaan rusak.
Kita nggak tahu di sini siapa yang ngerusakin mobilnya karena ini di dalam villa tanpa ada penghuni selain mereka. Saat Maya memutuskan untuk pergi dari rumah tersebut, justru Maya menemukan sosok sang ibu yang sudah dirasuki sang iblis di tengah hutan dalam kondisi hujan deras dalam keadaan malam hari. Di sisi lain, justru Nara yang kini mendapat gangguan-gangguan dari sang iblis di rumah tersebut. Sang iblis berusaha mengambil jiwa Nara, tetapi di situasi lain justru Alfi dan Ruben mampu menyelamatkan Nara dari sang iblis. Alfi kembali berhalusinasi tentang sosok ibunya sewaktu ia masih kecil. Ia melihat sang ibu mengalami kecelakaan yang diakibatkan oleh sang iblis, yaitu karena perjanjian perbuatan ayahnya sendiri. Sekembalinya Maya dari hutan, justru kali ini Maya melihat beberapa bekas ritual sang ayah. Di sini Maya terkejut. Dengan kondisi Maya yang seperti sekarang ini, justru Maya memutuskan untuk bersekutu dan mengabdikan dirinya terhadap iblis tersebut demi menyelamatkan dirinya sendiri. Kembali ke sosok Alfi, Alfi kembali mengalami halusinasi-halusinasi yang sering kali ia alami sejak ia berada di rumah ini. Ia melihat sosok sang ibu. Tetapi yang ia lihat kali ini adalah sosok sang iblis yang menyerupai ibu kandungnya. Di dalam halusinasi Alfi, sang iblis menunjukkan sosok asli dari dirinya. Villa tersebut kembali diselimuti oleh suasana malam hari yang cukup mencekam. Bahkan Nara, Alfi dan Ruben tidak mengetahui bahwa Maya sudah bersekutu dengan sang iblis demi menyelamatkan dirinya sendiri dan berniat untuk menumbalkan ketiga saudaranya tersebut. Suasana mencekam pun dimulai saat sang iblis mulai menampakkan dirinya kepada mereka bertiga. Justru Maya menghilang dalam kondisi tersebut. Sang iblis mulai meneror Ruben, Nara, dan juga Alfi. Tetapi kali ini korban pertamanya yaitu Ruben. Ruben ini kakak kandung dari Maya. Tetapi justru Maya mencelakai dan dengan sengaja mencelakai Ruben untuk menyerahkan jiwa Ruben kepada sang iblis. Alfi dan Nara berusaha menyelamatkan diri mereka dari Maya. Tapi siapa yang menyangka justru Maya mampu menangkap Alfi. Dalam kondisi Alfi tidak sadarkan diri, Alfi melihat sosok ayahnya yang melakukan persekutuan dan perjanjian terhadap pendeta wanita yang menyembah iblis tersebut. Tetapi di sisi lain, sang ayah berusaha untuk mengkhianati pendeta wanita tersebut dengan cara secara langsung dan menikam jantungnya dengan sebilah belati. Dalam penglihatan Alfi melihat ayahnya menguburkan pendeta iblis tersebut di dalam gudang ruang bawah tanah di dalam villa tersebut. Tetapi di sisi lain, saat Alfi sadarkan diri, Maya tiba-tiba datang. Dan di sini niat Maya adalah ingin menumbalkan Alfi dan ingin menyerahkan jiwa Alfi kepada iblis yang sudah mereka janjikan. Tapi tanpa disadari, justru Alfi mampu menyelamatkan diri dengan cara mengambil boneka yang ada di kalung dan di leher Maya, dan Alfi pun membakar boneka tersebut ke dalam api.
Akhirnya Maya pun ikut terbakar di dalam api tersebut dan tidak mampu berbuat apa-apa. Kali ini Alfie berusaha membatalkan beberapa perjanjian yang dilakukan ayahnya dengan beberapa persyaratan dengan sang pendeta iblis tersebut. Dan beberapa syarat tersebut dibakar oleh Alfie. Kali ini Alfie diteror dengan roh pendeta iblis tersebut. Dan hampir saja nyawa Alfie pun ikut ke dalam kematian. Tetapi Alfie berusaha kembali untuk menyelamatkan dirinya sampai akhirnya Nara yang menyelamatkan Alfie. Alfie dan Nara berhasil menyelamatkan diri mereka, walaupun dalam kondisi yang cukup buruk kalau bisa kita lihat dengan cuplikan film tersebut ya. Pesan dari film ini sebenarnya jangan mengambil jalan singkat untuk mendapatkan materi yang lebih. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe, like, and comment-nya.